Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis. Anggotanya ada Muhammad Naufal, Vanessa Eleanor, Maulia Nuryafa, Aida Fauzia, dan Helmi Sadewa. Materi-materi yang akan dibahas yaitu ringkasan eksekutif, deskripsi perusahaan, produk, layanan, dan situs web, manajemen dan organisasi, analisis pemasaran, serta analisis laba rugi. Next. Ringkasan eksekutif. PT Unilever Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang barang konsumsi yang bergerak cepat atau biasa dikenal dengan fast moving consumer goods yang memiliki tujuan utama yaitu memasyarakatkan kehidupan yang berkelangsungan. Sejak didirikannya pada 5 Desember 1933, PT Unilever Tbk telah berjalan selama 87 tahun dan masih terus berlanjut sebagai salah satu perusahaan terbesar dan terdepan yang ada di Indonesia. PT Unilever ini dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding B.V. Next. Pernyataan misi. Yang pertama, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan yang besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Next. Dengan menjalankan misi-misi tersebut, Unilever berharap dapat memenuhi visinya, yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Sedangkan untuk filosofi atau nilai-nilai perusahaan, yang pertama yaitu integritas. Integritas merupakan bagaimana PT Unilever ini berperilaku di masyarakat agar dapat membangun brand image yang baik. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dalam jangka panjang. Yang kedua, respect. Selain berkomitmen terhadap integritas, Unilever juga saling menghormati keberagaman yang ada di Indonesia melalui produk-produknya yang beragam. Yang ketiga, tanggung jawab. Unilever sangat bertanggung jawab terhadap produk yang mereka buat, kepuasan konsumen, dan pelestarian lingkungan. Unilever berusaha agar dapat mengurangi perusakan terhadap lingkungan selama melakukan proses produksi, tetapi tetap memperhatikan kualitas barang mereka agar konsumen tetap puas. Yang keempat, semangat kepeloporan. Hal inilah yang awalnya membuat bisnis ini ada, dan hingga saat ini masih menjadi penggerak perusahaan Unilever untuk terus bertumbuh dan menjadi yang terdepan. Next. Tujuan dan pencapaian. Yang pertama, membantu lebih dari 1 miliar masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, mengurangi separuh jejak lingkungan dari produk kami. Yang ketiga, memasok 100% bahan baku pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan penghidupan masyarakat di seluruh rantai bisnis kami. Sedangkan untuk pasar sasaran Unilever terbagi ke dalam 3 segmen pasar yang utama, yaitu food and beverage, home care, dan personal care. Secara umum, target pasar Unilever yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Next. Pesaing-pesaing Unilever antara lain ada Nestle, Danone, Wings, dan Procter & Gamble atau P&G. Terus struktur hukum atau kepemilikannya, perusahaan Unilever berbentuk perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu badan hukum yang menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2019, 15% kepemilikan saham Unilever dipegang oleh masyarakat publik dan 85% sisanya dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding B.V. Next. Selanjutnya produk, layanan, dan situs web. Ide produk Unilever didapat melalui produk-produk dan kampanye-kampanye Unilever.
Unilever ingin terus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Hal tersebut sejalan sama tujuan mulia Unilever buat memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan. Next. Manfaat khusus. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan serta percaya diri, memberdayakan petani kecil, memberi akses kepada perempuan yang untuk berwirausaha, dan masih banyak lagi. Selain itu, Unilever juga menjalankan berbagai macam program untuk menebarkan pesan positif melalui produk-produk yang dimilikinya. Unilever banyak melakukan kampanye untuk menciptakan manfaat sosial dan juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Next. Fitur unik Unilever untuk Indonesia. Unilever tuh sering mengadakan kampanye yang memberi manfaat untuk masyarakat. Terus setiap you beri kebaikan. Kampanye tersebut tuh bertujuan buat mengaktifkan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta berkontribusi positif dalam memberikan kebaikan. Next. Produksi dan pengiriman. PT Unilever Indonesia memiliki 6 pabrik di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan 2 pabrik di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, dengan kantor pusat di Jakarta. Distribusi produk PT Unilever Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pasar tradisional atau general trade dan pasar modern atau modern trade. GT terdiri atas outlet tradisional kayak toko grosir, toko kelontong, dan toko kosmetik. Sedangkan MT itu terdiri atas pasar modern kayak Hypermart, Carrefour, Lotte Mart, dan lain-lain. Masing-masing pasar MT dan GT itu punya proses distribusi yang berbeda. Next. Produk atau deskripsi layanan. PT Unilever Indonesia bergerak di bidang barang konsumsi yang bergerak cepat atau dikenal sebagai fast moving consumer goods atau FMCG. Produk yang ditawarkan Unilever Indonesia itu merupakan produk-produk home and personal care serta foods and ice cream di Indonesia dengan 45 brand utama dan 1.100 varian nama situs webnya unilever.co.id. Next. Kegunaan kualitas situs website Unilever itu dapat dikatakan sudah user friendly, terus ada letak yang memudahkan navigasi bagi user, penggunaan font size yang memudahkan user dalam membaca informasi. Next. Informasi kualitas situs web. Informasi yang disediakan tuh lengkap, mulai dari penjelasan tentang perusahaan Unilever itu sendiri, beserta dengan inovasi-inovasinya. Inovasi tentang brand dan produk Unilever, baik food and refreshment, home and care, dan personal care. Next. Interaksi kualitas situs web. Kualitas layanan terkait pemberian informasi itu dapat dinilai baik. Terus di website juga disediakan kontak person. Unilever itu selalu mencari cara untuk berhubungan dengan user yang memiliki minat yang sama terhadap masa depan yang berkelanjutan sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Next. Keamanan kualitas situs web. Keamanan website Unilever itu sangat terjaga karena di website tersebut tuh menyampaikan informasi mengenai cookie, privacy atau data pribadi dan juga catatan legal. Mengenai cookie, Unilever tuh menghargai perhatian mengenai privacy dan nilai dari hubungan yang dimiliki antara user dengan perusahaan. Terus mengenai privacy, Unilever tuh menggunakan data pribadi user tuh dengan penuh kehati-hatian. Terus mengenai catatan legal, akses dan penggunaan situs website Unilever itu patuh terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Contohnya tuh kayak memperbolehkan penggunaan data untuk konsumsi pribadi, tidak untuk melakukan komersil produk lain. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian manajemen dan organisasi. Awalnya saya akan menjelaskan untuk jajaran direksi. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan siapa CEO dari PT Unilever Global. Dia adalah Alan Job. Alan Job merupakan CEO yang menggantikan Paul Polman pada bulan Mei 2019. Dia berasal dari negara Inggris. Oke, itu untuk CEO utama dari PT Unilever Global. Untuk PT Unilever Indonesia, jajaran
Komisaris. Presiden Komisaris dipegang oleh Maurits Daniel Rudolph Lalisang. Beliau merupakan mantan dari Presidir dari tahun 2004 hingga 2014. Lalu untuk Ketua Komite Audit ada Eri Firmansyah, Komisaris Independen ada Hikmanto Juwana, Alexander Rusli, Ignatius Jonan, Deborah Herawati Sadrak. Mereka merupakan jajaran Presiden Komisaris hingga Komisaris yang berisi dari 6 orang. Lanjut ke Direktur. Untuk Presiden Direktur dipegang oleh Heman Bakshi. Heman Bakshi merupakan kebangsaan India yang berasal dari Hull. Hull adalah Hindustan Unilever Limited. Itu merupakan organisasi dari Unilever itu sendiri. Selanjutnya untuk Direktur Keuangan ada Harif Hudaya. Untuk Direksi bagian Ice Cream ada Johanan Chef. Selanjutnya ada Beauty and Personal Care dipegang oleh Ira Novianti. Selanjutnya ada Customer Development oleh Badri Narayanan. Selanjutnya ada bagian Integrated Operation yang dipegang oleh Eni Hartanti Sampurno. Selanjutnya ada Direktur Human Resource Billy Sayalan. Selanjutnya ada Food and Beverage Herni Raharja. Lalu Sekretaris Perusahaan ada Sancoyo Antarikso. Untuk Home and Care ada Veronica Utami. Untuk Chief Growth and Digital Transformation ada Sri Widowati. Dan yang terakhir adalah Supply Chain Rizky Raksanugraha. Next. Ya, untuk manajemen pengetahuan, PT Unilever meraih penghargaan Most Admired Knowledge Enterprise atau disingkat MAKE dari 2005 hingga 2009. Hal ini menandakan bahwa PT Unilever Indonesia telah berhasil menerapkan manajemen pengetahuan. PT Unilever Indonesia menerapkan manajemen pengetahuan dalam 5 bentuk pendekatan. Yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia, selanjutnya ada budaya pembelajaran, yang ketiga ada menjadi pengetahuan stakeholder sebagai salah satu sumber pengetahuan, yang keempat ada edukasi masyarakat, dan yang terakhir adalah penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya. Oke, di sini ada sistem informasi. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia ada 3, CRM, IMC, dan CSR. Yang pertama CRM. CRM merupakan Customer Relationship Management. Fungsi CRM untuk mendukung kegiatan bisnis seperti penjualan, marketing, customer service, training, HRD, dan lain-lainnya. Keuntungan yang didapat adalah servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan untuk CRM itu sendiri. Selanjutnya ada IMC, Integrated Marketing Communication. Itu adalah pengembangan berbagai program yang seperti contohnya untuk direct marketing, sales promotion, public relation, personal selling, advertising, publicity, event atau sponsorship, interactive marketing, dan yang terakhir ada CSR. CSR adalah tata laksana perusahaan, kesadaran perusahaan-perusahaan terhadap lingkungan, standar bagi karyawan dan kondisi tempat kerja, hubungan perusahaan dengan masyarakat, dan investasi sosial perusahaan. Strategi teknologi informasi PT Unilever Indonesia merupakan upaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi dan menyampaikan pesannya secara jelas. Sekian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa pemasaran. Yang pertama mengenai riset pasar. Unilever merupakan salah satu perusahaan fast-moving consumer goods di Indonesia. Lembaga riset Kantar mengeluarkan studi yang melibatkan 11.000 panel rumah tangga di Indonesia yang merupakan pembeli produk barang konsumsi atau fast-moving consumer goods. Pada tahun 2017, fast-moving consumer goods ini tumbuh sebesar 73%. Namun, pada tahun 2018, pertumbuhannya turun sehingga menjadi 42% saja. Pasar fast-moving consumer goods di Indonesia bisa dibilang sangat menjanjikan. Hal tersebut dikarenakan perilaku konsumtif masyarakat Indonesia, di mana berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh World Panel terhadap 7.000 rumah tangga untuk 70 kategori fast-moving consumer goods, baik makanan maupun non-makanan, setiap minggu di Indonesia menghasilkan
Tren perilaku konsumen Indonesia terdiri dari 4 tipe loyalitas pelanggan. Yang pertama ada loyal, yang kedua shifting loyal, yang ketiga split loyal, yang keempat switcher. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki perilaku konsumtif dan konsumtif dan menyukai barang-barang yang baru atau yang sedang tren. Dan karena itu masyarakat Indonesia tuh lebih mau mengeluarkan uang yang mereka dapatkan untuk membeli produk-produk yang sedang tren tersebut. Terus potensi pasar fast moving consumer good di Indonesia berdasarkan prediksi Euromonitor disebutkan akan memiliki 80 juta konsumen atau 40% dari total konsumen di ASEAN pada 15 tahun ke depan. Next. Hambatan untuk masuk. Nah, hambatan untuk masuk ke dalam perusahaan yang bergerak di bidang fast moving consumer goods ini ada 3. Yang pertama, membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, jumlah produksi yang banyak. Ketiga, image yang kuat di masyarakat. Yang pertama, membutuhkan modal yang besar itu contohnya kita membutuhkan biaya untuk melakukan riset pasar, untuk membeli alat-alat, dan juga untuk membeli bahan baku, dan juga promosi yang gencar-gencaran. Untuk jumlah produksi yang banyak, jadi perusahaan ini memproduksi produk dengan jumlah yang banyak dan sangat bervariasi. Yang ketiga, image yang kuat di masyarakat. Jadi perusahaan akan mengalami penjualannya baik apabila image perusahaan tersebut sudah baik di masyarakat. Jika perusahaan baru yang masuk, maka mereka akan susah untuk mendapatkan pasar di Indonesia. Next. Ancaman dan peluang. Untuk ancamannya, yang pertama produk. Produk tuh banyaknya pesaing dengan produk yang sejenis dan kualitasnya yang tidak begitu jauh berbeda, tetapi harganya yang bisa dibilang banyak yang bervariasi atau bahkan sangat berbeda jauh. Yang kedua, sumber daya atau operasi. Dengan kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan, ini menjadi ancaman bagi Unilever ini sendiri. Contohnya, naiknya bahan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng. Terus yang ketiga ada pasar. Pasar ini ancamannya berupa melemahnya daya beli konsumen. Terlebih dengan adanya pandemi seperti ini, pendapatan masyarakat mulai berturun dan mereka membatasi penggunaannya mereka. Terus ada peluang. Yang pertama produk. Terkait dengan loyalitas konsumen, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, konsumen Indonesia memiliki tingkat konsumtif dan loyalitas yang tinggi, dan ketergantungan terhadap produk-produk consumer goods. Yang kedua, pasar, yaitu peluang pasar yang luas. Jadi, Unilever ini menyasar pasar yang luas, baik dari Sabang sampai Merauke. Baik daerah besar maupun daerah kecil. Contohnya di daerah pedalaman, di warung-warung kelontong pun banyak ditemui produk-produk dari Unilever ini sendiri. Contohnya banyak ditemui Pepsodent, Pepsodent contoh produknya. Terus yang ketiga yaitu pemasaran. Peluangnya itu karena percepatan teknologi yang mendukung promosi dan terkenalnya citra merek Unilever ini sendiri. Selanjutnya. Fitur dan manfaat produk atau layanan. Unilever membuat dan menjual lebih dari 400 brand dan segmentasi pasar yang terbagi menjadi 3, yaitu food and beverage, home care, dan personal care yang membuat banyak sekali varian produk untuk setiap segmentasinya. Produk Unilever memiliki keunggulan di setiap produk yang membuat pangsa pasar Unilever setiap tahun semakin besar, serta inovasi dan juga manfaat yang ditawarkan setiap produk Unilever membuat pangsa pasar Unilever semakin besar. Jadi setiap produk Unilever itu memiliki keunggulannya masing-masing. Contohnya, produk Lifebuoy memiliki tagline berani sehat itu baik. Nah, penjelasan terkait penyakit-penyakit itu maka akan membuat ibu rumah tangga lebih concern kepada kesehatan anak-anaknya mereka.
Next. Terus yang saya ada pelanggan target. Unilever membagi 3 segmentasi pasar besarnya di Indonesia, yaitu food and beverage, home care, dan personal care. Nah, food and beverage ini memiliki target utama yaitu pedagang dan ibu-ibu rumah tangga. Contohnya produknya itu kecap bangau. Yang keduanya yaitu home care yang memiliki target utama yaitu ibu-ibu rumah tangga, karena salah satu produknya yaitu Rinsau yang memiliki tagline berani kotor itu baik, sehingga ibu-ibu rumah tangga itu disasar untuk lebih memperhatikan kebersihan akan pakaian-pakaiannya dan memperhatikan kesehatan anak-anaknya juga. Namun selain target utamanya, memiliki target lain yaitu seluruh kalangan dapat memakai produk Rinsau tersebut. Untuk personal care, contohnya Sampo Clear yang target utamanya yaitu pria yang berusia 15-25 tahun. Karena aktivitasnya mereka yang tinggi dan memiliki masalah minyak rambut dan ketombe. Unilever pun menargetkan pelanggan terakhir seperti B2C, yaitu pelanggan terakhirnya customer, atau menawarkan kepada pelanggan besar seperti B2B. Nah, sebenarnya dapat disimpulkan Unilever itu mencakup segala kalangan, karena Unilever mengeluarkan variasi produk yang sangat banyak yang disesuaikan untuk kebutuhan dari sisi harga dan kualitas. Next. Nah, selanjutnya yaitu pesaing utama. Seperti udah dijelaskan tadi, ada pesaing utamanya yaitu Nestle, Danone, P&G, dan Wings. Nah, di sini kami akan membahas 2 saja, yaitu P&G dan Wings. P&G merupakan perusahaan internasional atau multinasional yang kantor pusatnya terletak di Amerika Serikat. Dan P&G memiliki wilayah operasi di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia yang berlokasi atau berkantor pusat di Jakarta. Wings merupakan perusahaan nasional yang perusahaan penghasil produk-produk rumah tangga dan pemelihara kesehatan diri yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Walaupun perusahaan nasional, namun Wings telah melebarkan sayap dan membangun merek dan tim pemasaran hingga pasarnya menembus mancanegara, seperti Amerika Latin, India, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Nah, 3 perusahaan ini, Unilever, P&G, dan Wings, itu mereka bersaing secara keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Karena mereka bertiga ini menghasilkan produk-produk yang serupa dan saling melengkapi. Dan pasar yang mereka tuju itu pasar yang sangat luas karena sudah mencakup nasional maupun internasional. Next. Selanjutnya, analisis laba rugi. Nah, analisis ini kita menggunakan rasio kinerja, di mana perhitungannya itu kita menggunakan laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020 PT Unilever Indonesia. Nah, kita di sini menggunakan beberapa rasio keuangan, diantaranya itu ada current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio lancar ini dia mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Kita bisa mendapatkan rasio lancar ini dengan membagi current asset dengan current liabilities. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang ditampilkan oleh Unilever, kita mendapatkan bahwa rasio lancar dari perusahaan Unilever ini adalah 0,76147 kali, di mana angka tersebut itu lebih kecil daripada 1,0 kali. Nah, maka kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya itu masih dipertanyakan. Terus kemudian ada asset test ratio. Di sini dia mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset cepatnya. Kita bisa mendapatkan asset test ratio ini dengan cara current asset dikurangi inventories dibagi current liabilities. Nah, kita dapatkan bahwa asset test ratio dari perusahaan Unilever ini adalah 0,5484, di mana nilai tersebut di bawah 1,0, yang berarti perusahaan tidak memiliki aset liquid yang cukup untuk membayar kewajiban lancar.
Terus selanjutnya ada cash ratio. Nah, rasio kas ini dia tuh mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas. Cash ratio ini bisa kita dapatkan dengan membagi cash and cash equivalent dengan current liabilities. Nah, rasio kas dari perusahaan Unilever ini kita dapatkan sebesar 0,0544 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia hanya memiliki kas dan setara kas untuk membayar 5,4% kewajiban lancarnya. Selanjutnya ada operating cash flow ratio. Nah, rasio arus kas operasi ini dia mengukur, dia tuh ini adalah ukuran berapa kali perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan kas yang dihasilkan dalam periode tertentu. Kita bisa mendapatkan operating cash flow ratio ini dengan membagi operating cash flow dengan current liabilities. Nah, didapatkan bahwa operating cash flow rasio perusahaan Unilever itu sebesar 0,4678, yaitu di bawah 1,0. Hal ini berarti PT Unilever Indonesia tidak dapat menghasilkan cukup uang untuk melunasi utang jangka pendeknya. Selanjutnya ada debt ratio. Rasio utang itu dia mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai asetnya. Kita bisa mendapatkan debt ratio ini dengan membagi total liabilities dengan total aset. Nah, debt ratio dari perusahaan Unilever itu kita dapatkan sebesar 0,6923, yaitu lebih besar dari 0,5. Nah, ini tuh dia menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan itu dibiayai oleh utang. Namun, dikarenakan rasio utang masih berada di antara 0,6 hingga 0,7, maka rasio utang tersebut masih tergolong normal. Selanjutnya ada interest coverage ratio. Dia di sini mengukur berapa kali perusahaan dapat membayar bunga utang jangka pendeknya dengan laba yang telah dicapai. Didapatkan dengan membagi operating income dengan interest expense. Nah, kita dapatkan bahwa perusahaan Unilever ini dia memiliki interest coverage ratio sebesar 44,4971. Maka, perusahaan Unilever memiliki kemampuan untuk membayar beban bunganya secara teratur dan dapat terus memperpanjang masa pinjaman tanpa banyak kesulitan. Selanjutnya ada asset turnover ratio. Di sini dia mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya. Kita dapatkan dengan membagi net sales dengan average total asetnya. Nah, di sini perusahaan Unilever ini dia memiliki nilai asset turnover ratio sebesar 1,5556 kali. Semakin tinggi rasio, maka semakin efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada inventory turnover ratio. Dia mengukur berapa kali inventaris perusahaan dijual dan diganti selama periode tertentu. Kita dapatkan dengan membagi cost of goods sold dengan average inventory. Nah, di sini kita dapatkan bahwa perusahaan Unilever ini dia memiliki inventory turnover ratio sebesar 6,1957 kali. Semakin tinggi rasio perputaran ini, maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengendalikan persediaannya. Selanjutnya ada receivable turnover ratio. Di sini dia mengukur berapa kali perusahaan dapat mengubah piutang menjadi utang tunai selama periode tertentu. Didapatkan dengan membagi net credit sales dengan average account receivable. Nah, receivable turnover ratio dari perusahaan Unilever ini sebesar 6,3138 kali. Nah, semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan berhasil menagih piutang di sepanjang tahun yang bersangkutan. Nah, dengan ini, perusahaan Unilever ini dia berhasil mengumpulkan piutang rata-rata 6,31 kali selama tahun tersebut. Selanjutnya ada gross margin ratio. Di sini dia membandingkan laba kotor perusahaan dengan penjualan bersihnya untuk menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan setelah membayar harga pokok penjualannya. Gross margin ratio ini kita dapatkan dengan gross profit dibagi net sales. Nah, perusahaan Unilever ini dia memiliki gross margin ratio sebesar 0,5197. Semakin besar nilai gross profit margin ini, maka semakin efisien kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada operating margin ratio. Dia membandingkan pendapatan operasi perusahaan dengan penjualan bersihnya untuk menentukan efisiensi operasi. Nah, operating margin ratio ini bisa didapatkan dengan membagi operating income dengan net sales. Nah, operating margin ratio dari perusahaan Unilever ini kita dapatkan sebesar 0,2186. Nah, semakin tinggi angka operating margin ratio ini, maka perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam meminimalkan biaya secara efektif, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi. Selanjutnya ada return on asset ratio. Dia mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, return on asset ratio ini bisa didapatkan dengan membagi net income dengan total aset.
Nah, return on asset ratio dari perusahaan Unilever ini kita dapatkan sebesar 0,258. Semakin tinggi rasio dari return on asset ini, maka sebuah perusahaan tersebut semakin baik kinerjanya dalam menghasilkan laba bersih. Nah, return on asset yang tinggi juga menunjukkan efisiensi aset yang lebih tinggi pula. Nah, ini adalah lampiran dari laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020 PT Unilever Indonesia. Di sini ada laporan neracanya, terus kemudian ada laporan laba rugi, dan juga laporan arus kasnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.